Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Assalamualaikum. Jadul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orangnya sudah datang ya, Iif Cahaya Nur Halim, seorang pemuda dari Bandung ya. Ya, Pak, betul. Dari Bandung, orangnya masih SMA, SMA apa SMK ya, Iif ya? SMK, Pak. SMK. Ya, Tapi walaupun masih SMK sudah luar biasa ya prestasinya. Beberapa waktu lalu transaksi 1,5 miliar ya dengan sebuah koperasi ya. Koperasi itu apa itu? ya, Soalnya Pak, kecil di ya? pesantren, Pak, kita. Di salah satu Oh ya, di siap. apa namanya di pesantren. Oke, Pak. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol bisnis Ya. nih, Pak. Saya ada beberapa Oh ya, pertanyaan siap. juga gitu kan dari beberapa apa namanya yang lain lah pengen mengajukan katanya. Nanti kita sambil belajar nih, Pak ya. Pak Jero, sebelumnya ini juga ada yang bertanya nih, latar belakang Pak Jero itu seperti apa sih gitu kan? Lalu apa alasan gitu kan mau membanting setir terjun ke dunia bisnis? Nah ini Pak Jero mungkin pembukaan kita ya, Oh ya, siap. perkenalan lah dengan Ya. sobat-sobat yang emang kira-kira Ya. belum kenal. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya bukan banting setir, tapi banting piring. Betul. Jadi sebetulnya aslinya saya itu memang pebisnis aslinya. Saya itu pebisnis, penulis. Cuman dulu sejak tahun 2012 saya itu melihat situasi Indonesia yang makin kacau segala macam di bidang politik, maka saya tergerak untuk mengungkapkan isi hati saya di bidang politik dan keterusan sampai bertahun-tahun. Karena waktu itu ya saya sendiri nggak terduga ya. Ketika saya ngomong politik tiba-tiba yang komen banyak, yang nge-share banyak. Kemudian dan itu menyebabkan jumlah follower saya meningkat dengan drastis, gitu loh. Oh, Dengan drastis. Sampai sekarang pun setiap kali saya ngomong politik itu pasti langsung rame, gitu. Dan memang hal itu yang paling dinanti-nantikan oleh para follower saya. Nah, cuman bagi saya ini menjadi dilema tersendiri. Dilema tersendiri kenapa? Karena memang di satu sisi kalau saya ngomong politik ya rame gitu loh, rame, follower saya bisa meningkat meningkat drastis gitu, tapi uangnya nggak ada gitu loh. Itu masalahnya. Padahal saya kan manusia juga, saya butuh makan, butuh nafkah, nafkahi keluarga segala macam. Padahal selama ini saya mencari nafkah itu lewat online, gitu loh. Memang satu-satunya saya mencari nafkah saya ini hanya dengan online, lewat Instagram, lewat Facebook gitu dan segala macam. Nah sekarang saya mencoba untuk kembali seperti dulu. Setelah saya kembali mungkin udah jarang ngomong politik, kemudian saya sekarang lebih banyak bahas bisnis, terutama bahas eco-racing. Itu salah satu resikonya adalah jumlah follower saya menurun. Betul. Menurun drastis. Yang follow 100, yang unfollow 200 ya gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi bagi saya nggak masalah. Kenapa? Karena saya sendiri kan sudah pernah mengalami punya banyak follower tapi nggak punya uang gitu. Lebih baik follower dikit tapi uangnya banyak. Gitu. Oke, betul. Nah, Berarti jadi sekarang ini asli, sebetulnya saya kembali. Betul. Latar belakang Pak Jero berarti sebetulnya sebagai penulis Pak ya? Penulis dan pebisnis. Penulis, Gitu. pembisnis ya sebetulnya. Yeah. Betul. Oh ternyata seperti tadi ya. Nah teman-teman sosmed mungkin bisa menyimak ya dari obrolan tadi dari Pak Jondro mungkin. Nah Pak Jondro, pasti nih ya di dunia online namanya pasti walaupun sebaik apapun kita pasti ada yang namanya orang negatif ya, haters segala macam. Yeah. Nah bagaimana tuh cara mengatasinya ya untuk Pak Jondro sendiri nih gitu kan biar berbagi ke yang lainnya. Cara mengatasi ya orang yang negatif atau haters yang menyerang kita biasanya. Karena itu wajib ada, pasti ada Pak Jonu ya. Itu pasti ada. Ya sebetulnya gini, yang namanya haters itu di satu sisi sebetulnya bermanfaat bagi kita. Bermanfaat haters itu. Kenapa? Karena begini ya, di media sosial, kenapa sebuah posting, sebuah konten bisa viral? Salah satu sebabnya adalah karena konten itu banyak dikomentari. Nah, jadi kalau haters berkomentar, rame-rame berkomentar pada posting kita, itu sebenarnya tanpa sadar mereka sudah membantu mempromosikan posting kita. Makanya haters itu sebenarnya perlu dipelihara. Tapi kita itu jangan sampai terpancing.
Jadi kalau haters berkomentar, kalau saya sih secara pribadi kalau haters komen biasanya saya hapus. Tapi kalau misalnya bagi orang yang kuat ya, kuat melihat komen-komen para haters, ya dibiarin aja. Dibiarin aja mereka berkomentar, tapi jangan diladeni. Jangan diladeni, sebab percuma. Nggak ada gunanya diladeni. Saya kasih contoh nih. Namanya haters itu sebaik apapun yang kita lakukan pasti akan selalu dipandang negatif. Gitu ya. Saya kasih contoh nih ya, beberapa hari lalu, kenapa tuh? Beberapa hari lalu saya memposting, kok buffering gitu ya? Beberapa lalu saya memposting di TikTok ya, konten bahwa kan banyak orang menuduh bahwa di Eco-Racing itu lebih fokus bahas reward, produknya itu nggak dibahas katanya. Nah, saya pun posting tuh produk ya, produk-produk yang memang sudah dipesan orang dan siap untuk saya kirim gitu ya. Waduh. Ya, live dia. Nah, kemudian nih haters ini bilang, produknya banyak banget, berarti kurang-kurang nggak laku ya katanya. Padahal dari awal sudah saya sebutkan itu adalah produk-produk yang mau saya kirim. Gimana mungkin nggak laku gitu. Oh ya ini tadi keluar ya coba. Oke. Tadi kayaknya karena masalah koneksi ya. Akan saya baca dulu. Nah, kenapa koneksinya jelek tadi ya, If ya? Wifi-nya jelek makanya Pak, dipakai banyak orang kayaknya di sini. Oh. Ya lanjut aja Pak. Nah. Ya, jadi intinya haters itu jangan diladeni, dibiarin aja karena mereka tuh sebetulnya haters adalah tim marketing tanpa bayaran. Okay. Memang kita suka baper ya lihat haters berkomentar negatif, tapi kita ladeni juga percuma, nggak ada gunanya, gitu. Berarti skip aja biarin Pak ya. Ada suaranya. Kenapa? Berarti biarin aja skip ya, nggak usah kita berharap. Contoh di dunia bisnis nih, biasanya kita masih penasaran Pak sama haters, masih berharap dia gabung ke bisnis kita gitu. Artinya lebih baik mana nih Pak? Gitu. Nggak mungkin. Haters itu nggak mungkin gabung dengan bisnis kita, nggak mungkin. Mungkin ya. Contohnya ya, saya kasih contoh nih. Ada salah satu contoh kebiasaan haters yang mungkin kita bisa terpancing. Dia bilang gini, misalnya mengenai Eco-Racing ya, coba itu saya tantang kamu ngetes, bikin tes, apakah Eco-Racing itu benar-benar bisa menghemat BBM. Kalau terbukti bisa menghemat BBM, saya akan gabung katanya. Biasanya kan kadang-kadang kan ada yang suka ngomong gitu kan. Jangan percaya dia ngomong gitu. Kalaupun kita berhasil membuktikan, dia nggak bakal gabung. Saya berani jamin, nggak bakal gabung. Jadi gini, mungkin saya kasih analogi ya. Misalnya nih begini, ada seorang ibu-ibu, dia jualan sepatu hak tinggi gitu misalnya ya. Yang namanya sepatu hak tinggi, segmennya kan terbatas. Hanya dibeli oleh perempuan yang memang suka pakai sepatu hak tinggi. Kan banyak juga perempuan yang tidak suka pakai sepatu hak tinggi kan. Artinya, bila si ibu ini jualan sepatu hak tinggi, maka dia cukup peduli pada orang-orang yang akan jadi pelanggannya. Betul, Pak. Kalau misalnya ada laki-laki yang komen, ngapain dipeduliin, laki-laki nggak mungkin jadi pembelinya kan gitu. Kemudian ada lagi misalnya perempuan yang tidak pernah pakai sepatu hak tinggi. Orang seperti ini juga cuekin aja. Kenapa? Mereka nggak bakal jadi pelanggan. Jadi orang-orang yang di luar segmen kita, mereka itu adalah haters. Oke. Jadi haters itu nggak mungkin membeli produk kita, nggak mungkin mereka jadi mitra kita, itu nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Saya bahkan ya, kadang-kadang ada orang nanya-nanya ke saya loh di WA. Dari cara dia bertanya, saya langsung tahu nih ini haters, langsung saya blokir. Percuma diladeni gitu. Oke, siap. Oke, Pak. Berarti intinya kalau haters kita nggak usah ngadenin Pak ya. Udah skip aja. Walaupun dia nantang seperti tadi tuh. Coba tes uji emisi. Kalau bagus saya akan gabung. Nggak bakal gabung. Saya berani jamin nggak bakal gabung. Oke. Kayak gitu. Atau misalnya gini. Atau misalnya kita menunjukin nih, saya misalnya menunjukin mobil saya nih, mobil dari Reward Eco-Racing gitu ya. Kemudian nantang, supaya orang percaya, coba tunjukin ininya, BPKB-nya. Itu nggak usah ditunjukin, percuma. Kita tunjukin pun dia tetap nggak bakal percaya. Iya, nggak bakal percaya. Jadi nggak usah diladenin kayak gitu, orang nantang, tunjukin BPKB-nya segala macam, percuma kita tunjukin. Nggak ada gunanya, gitu loh.
Itu pengalaman saya. Jadi jangan diladeni. Apapun permintaan dia cuekin aja. Oke, baik, Gitu. baik. Seperti itu. Oke, nih betul, betul, betul. Luar biasa bisa diambil nih ilmunya ya, ternyata kita Kenapa? kalau kita Hah? ngadain buang-buang waktu ya. Suaranya agak Jadi putus-putus kita suaranya. udah ya kalau kita ngadain buang-buang waktu ya. Nah, Oh, gak putus-putus. terputus-putus. Ya, maksudnya kalau misalnya haters kita nggak perlu kita ladenin Pak ya. Nah, Tidak perlu kita oh putus-putus. Ya, iya. maksudnya kalau hater buang waktu Pak ya. Iya, Lebih baik kita betul. positif-positifnya aja. Oke, Nah, selanjutnya nih Pak kita ada fokus lagi. pada orang yang tertarik aja pada bisnis kita gitu. Oh iya. Siap, 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 siap Pak. Ini Pak ada lagi pertanyaan. Kenapa John Ru ini kok memilih bisnis dengan PT Base? Padahal di sisi lain itu masih banyak bisnis yang sebetulnya menawarkan ke Pak John Ru ya. Gitu kan kenapa? Alasannya apa nih Pak John Ru memilih bisnis dengan PT Base atau Eco Racing? Mungkin nanti Ya, sobat-sobat yang di sini mungkin dia tahu ya. sebetulnya gini, sebetulnya kalau dibilang banyak yang menawarkan, sebetulnya enggak. Jadi saya waktu itu ya tahun 2019 berada dalam kondisi terpuruk dari segi perekonomian. Saya tidak punya sumber penghasilan, gitu loh. Tidak punya sumber penghasilan. Pokoknya serba susah lah gitu. Nah, pada saat itu saya sedang bingung nih, saya harus mencari nafkah dengan cara apa? Satu-satunya waktu itu yang menawarkan cuma Eco Racing memang, yang lain nggak ada. Nah, memang ada. Nah, ini saya kasih tahu, saya baru ingat nih ya, saya baru ingat. Tapi saya nggak perlu nyebut merek ya, takut nanti gimana. Jadi waktu itu saya sudah tertarik untuk gabung dengan sebuah bisnis MLM. Nggak perlu saya sebut namanya. Iya. Saya sebut namanya. Udah hampir gabung nih, saya sudah ngomong ke istri saya, gimana kalau kita gabung dengan ini? Tapi kemudian waktu itu istri saya bilang, jangan dulu soalnya saya ada mendengar info-info yang info-info yang negatif mengenai bisnis itu, bahkan pokoknya gitulah masih ragu gitu. Dan belakangan saya tahu ternyata banyak sekali para leader sukses di bisnis tersebut yang pindah ke Eco Racing, pindah gerbong ke Eco Racing. Betul Pak, betul Pak. Dan itu membuat saya makin yakin nggak ikut dulunya gitu. Iya, betul. Berarti pertama momentumnya tepat Pak ya. Waktu itu betul-betul emang lagi membutuhkan pemasukan ya, momentumnya tepat. Lalu yang kedua, sebetulnya nggak ada alasan tertentu untuk gabung Pak ya. Hanya momentum yang tepat aja ya Pak ya. Ya, alasannya karena saya lihat kan, ya saya sedang dalam keadaan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Betul. Kemudian saya dikenal dengan Eco Racing dan saya lihat di sini ini peluangnya bagus gitu saya lihat, makanya saya pun gabung. Betul Pak. Oke. Lalu ada lagi nih Pak pertanyaan mengenai karena kan PT Base ini kita lebih ke arah religinya dapat Pak ya. Di sisi lain PT Base ini di samping di samping berbisnis juga, kita juga ada beberapa program yang tentunya berbaunya tentang agama ya. Nah, salah satunya visi dari PT Base yaitu ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, menurut Pak John Ru sendiri, riba itu seperti apa Pak? Karena kan masih banyak juga nih Pak masyarakat awam ya yang belum tahu tentang riba. Ya. Nah boleh nih Pak. Ya, saya bukan ahli agama sehingga saya kok menjelaskan riba secara detail mungkin kurang bisa juga ya. Tapi yang jelas riba itu kan kalau arti asli dari riba itu kan melebihkan. Betul. Melebihkan itu kan, melebihkan. Jadi kita punya pinjam uang 100.000 tapi dikembalikannya 110.000. Yang 10.000 itu kan ribanya. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali contoh riba itu. Bahkan yang terbaru ya, yang mungkin saya sebutkan, sekarang kan banyak ya. Sekarang kan banyak dari uang-uang digital ya. Uang digital itu kan banyak seperti GoPay, OVO, ShopeePay dan segala macam kan banyak ya. Iya, betul Pak. Itu sebetulnya ada hal-hal tertentu dari uang digital itu mengandung riba. Katanya saya pernah mendengar pendapat seorang ustadz. Jadi misalnya gini, kita mau beli produk nih. Produk yang harganya 100.000, kemudian kalau kita bayar pakai uang digital, kita cukup bayar 95.000 gitu. Jadi ada diskon 5.000. Nah, kenapa mereka bisa menawarkan diskon 5.000? Karena mereka ini sudah istilah ekonominya itu bakar-bakar uang. Itu mereka tanggung sendiri dan tanggung sendiri itu mereka pakai
uang yang kita setorkan untuk top up gitu diputar-putar dulu, mereka diinvestasikan. Nah, dalam mereka investasi itu mungkin ada unsur-unsur yang haram, riba. Nah, jadi unsur ribanya di situ, katanya begitu. Nah, jadi riba ini sangat luas. Tapi yang sebenarnya gini, kalau riba di PTBS ini adalah riba yang sangat sederhana, gitu ya. Riba yang sangat sederhana, maksudnya gini. Biasanya kan masyarakat Indonesia ini kan sudah sangat terbiasa membeli barang-barang apapun secara kredit dan umumnya riba. Beli kipas angin aja kredit, kan? Beli kulkas kredit, beli laptop kredit, beli handphone kredit, dan hampir semuanya riba. Nah, jadi PTBS itu ingin menutup pintu riba yang satu ini dengan cara mereka menawarkan sistem bisnis yang memungkinkan kita bisa mendapatkan reward motor, mobil, rumah secara cash. Bukan hanya cash, tapi juga bisa cepat dan mudah. Kalau cash dapatnya 10 tahun kan ya lama juga kan. Tapi cash itu bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan bulan. Gitu loh. Sehingga hal inilah yang membuat mitra-mitra PTBS itu umumnya setelah gabung mereka sudah tidak ada minat untuk membeli apapun dengan cara berhutang. Gitu. Semuanya pinginnya cash. Gitu.
orang juga ya yang merasa bahwa online itu lebih sulit karena nggak bertemu ya, gimana bisa meyakinkan orang karena ketemu aja enggak kan gitu. Nah, bagaimana caranya meyakinkan orang untuk bergabung di bisnis kita, Pak, dengan cara online? Ya, Mungkin ini benar-benar bermanfaat. sepertinya gini ya. Mungkin kenapa lagi? Ya, mungkin saya bisa bandingkan. Kalau misalnya saya secara pribadi, ini kenapa lagi yang lakukan? Kalau saya secara pribadi, mungkin banyak orang bilang wajar jika Jondro punya banyak mitra karena dia terkenal, katanya followernya banyak gitu. Jadi kalau saya menceritakan diri saya sendiri, mungkin banyak orang yang berargumen seperti itu ya. Karena memang ya, tapi saya akan ceritakan sebuah nama yang dia juga menjalankan bisnis e-racing secara online, yaitu Dhani Abdul Ghani. Nah, Dhani Abdul Ghani ini ya, dia ini kan cuman latar belakang seorang tukang ojek, tinggalnya di kampung dan ayahnya hanya seorang tukang kayu bakar, dan Dhani ini orangnya sangat pemalu, sangat pemalu. Nah, jadi kalau Anda membayangkan misalnya saya, John Drew itu ketika pertama kali memasarkan e-racing, kemudian banyak yang gabung, itu mungkin wajar karena mungkin sebelumnya kan sudah banyak yang kenal saya, sudah banyak percaya dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan seorang Dhani Abdul Ghani? Ketika dia dulu pertama kali menjalankan bisnis e-racing secara online, waktu itu kan dia bukan siapa-siapa, ya yang kenal juga nggak ada gitu loh. Artinya, tapi akhirnya kan Dhani Abdul Ghani ini berhasil. Sekarang dia sudah dapat 2 rumah luxury 1 miliar pun nggak salah ya, 2 ya. Dia menjadi salah seorang top leader termuda di e-racing. Nah, bagaimana dulu seorang Dhani Abdul Ghani dari ketika dia belum jadi siapa-siapa, kemudian dia menjalankan secara online dan berhasil gitu. Kuncinya adalah pada membangun kepercayaan. Jadi ketika kita menjalankan bisnis secara online, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun kepercayaan. Jadi jangan langsung jualan. Kalau kita langsung jualan, orang belum percaya sama kita, ya percuma. Nggak akan ada yang mau gitu loh. Yang mau gitu. Saya dulu membangun branding. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah. Oke, siap Pak Joko. Nah, Pak Joko, apakah ada aplikasi tertentu untuk atau hanya Pak? Hah? Untuk bisnis PTBS ini? Apa? Kedengeran nggak Pak? Hilang lagi suaranya. Coba ulang-ulang coba. Ya. Coba ulang-ulang. Ya. Coba. Ya, semua orang yang nggak tahu gitu kan untuk bisnis PTBS secara online atau hanya menggunakan Facebook dan Instagram saja? Ya, selama ini saya pada Facebook dan Instagram aja sih, cukup kayak gitu. Saya juga baru mau coba di TikTok, tapi di TikTok itu agak susah ya kalau menurut saya ya, karena di situ kebanyakan haters. Oh, banyak banget. Siap. Jadi, oke. Ya, berarti tapi Facebook dan Instagram Pak ya? Iya. Ternyata walaupun dengan hanya online ternyata bisa menjalankan bisnis. Nggak kedengeran. Ada nggak Pak suaranya Pak? Sekarang udah ada. Suaranya ada nggak? Hilang lagi. Headset deh. Iya, ada ya. Oh, berarti headset Pak. Ini headset yang bikin rusak nih Pak. Oh, iya. Oke, ini Pak Jondro. Ternyata luar biasa ya nih teman-teman semuanya. Pak Jondro ini ternyata walaupun dengan online, Pak Jondro ini bisa sukses di PTBS ya. Peraihan sangat luar biasa. 6 motor Pak ya? Sudah meraih 6 unit motor. 6 motor, 1 mobil. Insya Allah sebentar lagi mobil kedua. 1 mobil, waktu cepat. Iya. Nah, kok bisa Pak Jondro? Apakah ada skill tertentu atau cara tertentu yang kira-kira bisa di-share nih untuk sobat-sobat kita semua yang hadir malam ini? Ya, sebetulnya saya hanya belajar pada leader yang sudah sukses ya, terutama dari Dhani Abdul Ghani itu. Karena walaupun dia usianya jauh lebih muda dibanding saya, tapi ilmunya dia luar biasa. Maka saya banyak belajar dari video-videonya, kemudian itu saya terapkan dan juga saya tularkan kepada para mitra saya. Salah satunya adalah di situ dia menyebutkan mengenai kiat-kiat memprospek lewat WA, WhatsApp gitu. Itu kenapa lagi kayak gitu. Nah, seperti itu.
buffering lagi tuh. Halo? Banyak. Halo? Kok hilang lagi suaranya? Halo Pak, lanjut lanjut. Ya, ini ada yang nanya nih. Cool banget lihat penjelasan Bang Jonru. Mohon advice bagaimana untuk bisa memperbesamai tim dengan nyaman. Ini maksudnya gimana ya? Dari Bunda Eli, Banda Aceh. Bagaimana cara membersamai tim dengan nyaman? Maksudnya gimana ya? Saya agak bingung di pertanyaannya. Untuk Bunda siapa? Bunda Eli. Oke, ya mungkin, ya aduh hilang lagi orangnya. Tadi Bunda Eli tadi mungkin kalau masih ada mungkin di apa lagi? Kemudian ini dari Dian Jan De Vega, Bang Jondro dulu yang diajak tes sama, maksudnya apa ini? Enggak ngerti saya maksudnya. Sama Broron DM, ini maksudnya apa? Enggak paham saya. Coba. Halo? Udah Pak, Kok hilang lagi sinyal suaranya? ini Pak, luar biasa sinyal ini. Oh, aduh. Kedepannya mungkin Tuh, suaranya nggak ada. kita Hah? lebih dimatangkan lagi lah. Ini kita perdana Pak ya, uji coba ya. Iya, iya. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa dirutinkan. Gak ada suaranya nih. Cek, cek. Agak putus-putus. Ada ya. Ini Pak, mohon maaf nih, waduh, kali. Iya, iya. Terutama sinyal mungkin. Oke Pak, tadi udah ya. Lalu apa lagi nih? Ada beberapa pertanyaan lagi mengenai apa ya? Dari yang lain mungkin Pak kita Q&A ini. Tuh, mana suaranya? Itu saya lihat di Oh, ini ada pertanyaan nih dari Atma Ardi, Bang Jondro. Saya lagi merantau di Jepang buat nyari model bisnis, tapi apa tadi? Tapi masalahnya nggak tahu bisnis apa. Apakah? Nah, buat Atma Ardi, kebetulan saya punya mitra di Jepang, ya mitra di Jepang, yang mungkin nanti bisa saya hubungkan dengan dia. Nanti silakan DM ke saya ya, biar nanti saya kasih nomor kontaknya. Bisa DM ke saya di inbox. Bisa saya kasih nomor kontaknya. Dari Feby, oh, mantap Bang, sama jangan dari Kang Ipia, terima kasih. Ini kayaknya sinyalnya putus-putus ya di sana ya, di tempatnya Ip ya. Ya, kemudian tadi sayangnya kayaknya Bunda Eli ini sudah pergi ya. Dia bertanya, mohon advice bagaimana untuk bisa mempersiapkan tim ini. Ini saya agak bingung di pertanyaannya.
Silakan mungkin bagi ada sahabat yang mau bertanya. Oke Pak John, ini saya udah cari sinyal eksekutif. Bisa Oke, dipindahkan siap. sinyalnya. Mudah-mudahan lancar nih. Saya udah pakai sinyal eksekutif nih Pak. Ini wifi-nya banyak yang pakai Pak, jadi terputus-putus. Mudah-mudahan nih bisa lancar nih. Saya udah pakai sinyal yang lain. Ya. Amin, amin. Oke, sambil nunggu yang lain bertanya, silakan. Ini ada yang nanya. Bertanya. Ada yang nanya nih dari Feby, bagaimana cara supaya cepat sukses katanya. Gimana tuh Pak Janru? Silakan Pak Janru jawab dulu nih. Nah, jadi sukses itu kita bisa mengibaratkan sukses itu seperti barang yang harganya mahal banget. Karena harganya mahal banget kan harus kita bayar, ya enggak? Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kerja keras, pantang menyerah, mental baja. Kalau nggak pantang menyerah, mental baja, penuh pengorbanan, bekerja keras dan sebagainya, kita harus membayarnya dengan itu semua. Kalau kita tidak mau membayarnya dengan itu semua, jadi jangan harap bisa sukses. Nah, jadi kita nggak usah mikirin sukses dengan cepat, tapi nikmati aja prosesnya. Nanti lama-lama juga akan sukses. Oke, Maaf Bang John, masih dari saya. Lagi enggak? Kemudian ada lagi nih, susah nggak sih Bang eco racing katanya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal perjuangan menuju sukses, di eco racing dengan di bisnis lain sama aja. Sama-sama kita tetap harus berjuang, bekerja keras, pantang menyerah dan sebagainya tetap. Jadi jangan dikira eco racing itu kayak bisnis babi ngepet gitu loh, tuyul yang bisa labim gitu ya, bukan. Tapi, nah, apa perbedaan eco racing dengan yang lain? Di eco racing ini menyediakan sebuah sistem bisnis yang sangat mudah dijalankan, sehingga kita bisa sukses dengan lebih cepat dan lebih mudah. Itu lebih cepat dan lebih mudah, tapi harus kita pahami juga bahwa kita tetap harus serius, harus tetap bekerja keras dan sebagainya. Gitu. Oke. Nih Pak, ada lagi nih Pak yang request pertanyaan Pak. Mengenai PTBAS ya. Nah, PTBAS ini sebagian orang melihat bahwa PTBAS itu MLM seperti umumnya. Nah, bagaimana nih klarifikasinya Pak untuk orang-orang yang masih negatif tentang MLM? Sedangkan di PTBAS ini sebetulnya ya poin-poinnya itu tidak seperti orang yang dipikirkan di luar sana. Nah, bagaimana menurut Pak John dulu nih pendapatnya ya? Maksudnya poin? Ya, jadi apa namanya? Banyak orang yang masih negatif Pak tentang MLM ya. Sedangkan PTBAS ini sebetulnya berbeda dengan MLM pada umumnya gitu kan. Nah, bagaimana klarifikasi pendapat menurut Pak John dulu tentang sistem bisnis di PTBAS ini? Sebetulnya gini ya. Banyak sekali tuduhan terhadap MLM yang sebetulnya tuduhan itu sebenarnya bukan MLM, tapi itu Ponzi. Contohnya gini nih, salah satu tuduhan terbesar terhadap MLM adalah MLM itu menguntungkan yang atas dan merugikan yang bawah, katanya gitu. Ya, yang seperti itu bukan MLM sebenarnya, Ponzi gitu loh. Itu Ponzi. Cuman masalahnya kadang-kadang banyak orang yang saya tanya ketika dia menuduh seperti itu, saya tanya, kamu tahu nggak apa itu Ponzi? Dia bilang nggak tahu. Dia nggak tahu apa itu Ponzi. Karena nggak tahu itu Ponzi, tentu saja mereka juga tidak bisa membedakan antara MLM dengan Ponzi, nggak bisa bedain. Nah, sebenarnya kalau mau, Anda tinggal googling aja di Google, coba Anda ketik beda MLM dan Ponzi, diketik aja nanti ketemu tuh banyak artikel yang membahas itu, membahas perbedaannya, gitu loh. Nah, MLM sendiri sebetulnya ya itu adalah bisnis yang ada berbagai macam tipe MLM. Ada MLM yang dia memang pakai sistem Ponzi, ada MLM yang sistemnya belum halal, yang masih ada unsur-unsur judi, unsur-unsur macam-macam lah, penipuan segala macam ada. Nah, tapi ada juga MLM yang syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu ada. Tapi selama ini banyak orang yang menuduh bahwa semua MLM itu pasti haram. Nah, itu adalah pandangan yang keliru. Karena apa? Karena Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengeluarkan fatwa halal kepada sejumlah bisnis MLM gitu. Termasuk eco racing. Eco racing juga sudah dapat sertifikat halal MUI. Nah, kemudian secara umum eco racing itu juga sangat jauh berbeda dengan MLM pada umumnya.
gitu. Nah, biasanya kalau ada orang yang menghubungi saya lewat WA, dia bertanya, dia orangnya anti MLM gitu biasanya ya. Kemudian setelah saya jelaskan apa saja perbedaan antara eco racing dan MLM, dan akhirnya mereka tertarik untuk gabung eco racing. Kenapa? Karena mereka akhirnya tahu ternyata eco racing ini sangat jauh berbeda. Gitu. Oke, ini Pak di komentar ternyata ada beberapa juga yang bertanya Pak. Silakan Pak Jonty, mungkin salah satu bisa dijawab terlebih dahulu. Kenapa? Di kolom komentarnya ada beberapa nih. Ada Pak Pebi ya, Pebi Okta ya. Bang, maaf mau tanya, sebagai leader apa yang harus dilakukan agar downline-nya bisa berkembang? Lalu lanjutan di bawahnya itu bentuk support apa yang harus dilakukan? Ya. Mungkin ini yang dilakukan dibina dong, dibimbing. Karena di eco racing itu membimbing mitra itu harus. Bahkan saya dapat bocoran nih, karena kan eco racing ini sedang tadi kan saya sebut ya intinya tuh gitu di eco racing itu para leader itu sangat senang membina para mitranya. Kenapa? Karena sistem di eco racing itu poin dari bawah itu naik ke atas gitu, sehingga ketika kita membina mitra kita itu sama saja kita sedang cari poin gitu. Jadi para leader juga punya kepentingan sendiri ketika dia membina mitranya gitu. siap. Yang kemudian ada nih dari Pudin Benlai yang dijual produk jenis apa saja. Yang dijual ya banyak ya, ada produk herbal, ada produk kecantikan, ada untuk perawatan mesin, banyak. Untuk info lebih lengkap ya silahkan hubungi dah. Sedangkan ini Pudin ini temannya saya apa temannya If ini? Kalau temannya saya silahkan hubungi saya, kalau followernya saya, kalau Anda adalah followernya If silahkan hubungi If, udah gitu aja. Ya. Untuk lebih lengkap. Jadi saya jelasin di sini kayaknya juga terlalu panjang ya. Terlalu panjang Pak, betul. Ya. Kemudian siapa? Ya, sambil silakan yang mau bertanya juga boleh, silakan. Ya. Nanti langsung kolom komentar aja kita bacakan. Selanjutnya Pak, PT BES ini terkenal dengan religi, slogannya dengan Go Berkah No Riba. Dan yang lagi viralnya lagi, PT BES ini terkenal dengan program SLC-nya Pak. Program seperti Yellow Leadership Camp ya, pesantren kilat selama 3 hari. Nah, banyak sekali Pak di luaran sana orang yang nyinyir Pak, yang negatif ya. Wah, itu bisnis jualan agama. Wah, itu bisnis bawa-bawa agama. Nah, bagaimana nih pendapat dari Pak Jono sendiri ya mengenai orang-orang yang seperti itu? Ya. Takutnya nih kita banyak orang awam ya, takutnya malah terpengaruh juga. Ya, itu adalah pandangan orang-orang sekuler, gitu ya. Ini perlu saya jelasin nih, coba bentar. Oke, sebelum Pak Jono ya. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya juga boleh ya. Waktunya kita hanya 1 jamnya live-nya sampai jam 9 ya. Insya Allah sampai jam 9 silakan yang mau bertanya nanti langsung dijawab oleh Pak Jono nih. Luar biasa beliau ini 99% ya jalanin bisnis dengan cara online teman-teman semuanya ya. Dengan cara online 99%. Ya. Luar biasa pencapaian. Ya kebetulan saya nggak nemu ya. Yang jelas gini. Silakan Pak Jono bisa dilanjut. Itu pandangan orang sekuler. Jadi gini saya ceritakan dikit ya. Ini mungkin maaf ini bukan sarah ya, bukan sarah, tapi saya ngomong tentang sejarah. Yang namanya sekularisme itu dari segi sejarahnya berasal dari Eropa ya, di zaman dulu gitu ya. Jadi pada zaman dahulu di Eropa itu yang namanya gereja itu punya kekuasaan penuh terhadap masyarakat, punya dominan sekali pengaruhnya terhadap masyarakat. Jadi semua masyarakat Eropa harus tunduk pada gereja kayak gitulah, pokoknya kayak gitu. Nah, tapi kemudian pada saat itu banyak sekali warga masyarakat Eropa yang merasa kurang nyaman dengan dominasi gereja gitu kan. Akhirnya mereka pun mencetuskan sebuah ide untuk memisahkan antara ajaran gereja dengan kehidupan sehari-hari. Jadi katanya kalau kita mau beragama cukup di gereja aja, kalau di luar gereja di kehidupan sehari-hari kita nggak usah melibatkan agama gitu loh. Nah, itulah awal dari munculnya paham sekularisme. Artinya sekularisme itu berasal dari Eropa ketika masyarakat di sana itu ya ada hubungannya dengan dominasi gereja pada saat itu, ajaran Kristen ya. Nah, masalahnya ajaran sekularisme ini pun dianut oleh orang-orang Islam. Padahal di dalam Islam
Islam itu sama sekali tidak mengenal sekulerisme. Kan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kemudian pada hari ini telah kusempurnakan agamamu kan gitu. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna dan kita harus menjalankan agama ini secara kafah. Artinya apa? Artinya Islam ini harus kita terapkan pada semua bidang kehidupan. Yang namanya agama itu kan untuk mengatur kehidupan kita, ya kan? Kalau misalnya kita tidak mau diatur oleh agama, jadi buat apa agama itu? Nggak ada gunanya. Kan agama itu kan kita misalnya menjalankan ekonomi, kita ngikuti aturan agama, kita berpolitik ngikuti aturan agama, bergaul, menikah, dan segala macam, cara makan, cara tidur, dan segala macam berbisnis, itu kan semuanya diatur oleh agama gitu. Sehingga ketika kita menjalankan bisnis misalnya bagi seorang muslim ya kita harus berbisnis dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama kan gitu. Jadi bukan bawa agama, bukan jual agama, tapi kita memang harus menjalankan bisnis dengan cara sesuai agama. Termasuk di Eco Racing kan ada acara SLC itu ya, Spiritual Leadership Camp, di mana kita sebulan sekali menginap selama 3 hari di masjid, fokus beribadah, muhasabah, berzikir, meminta pertolongan Allah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk menerapkan agama di dalam berbisnis di PTBS ini, di Eco Racing. Gitu. Kenapa? Karena kan gini nih, di Eco Racing ini kan banyak OKB ya, OKB. Orang yang awalnya katakanlah miskin, tidak punya apa-apa, mungkin dulunya dia tukang ojek, kuli bangunan, yang punya hutang banyak gitu kan. Kemudian mereka gabung Eco Racing, menjalankan bisnisnya, kemudian mereka sukses. Orang yang awalnya nggak punya apa-apa, miskin, tiba-tiba jadi kaya, punya penghasilan ratusan juta per bulan, tiba-tiba punya Pajero gitu kan. Nah, kalau orang-orang seperti ini belum siap secara mental, itu kan biasanya kan orang kayak gitu kan jadi belang. Merasa paling kaya, pokoknya sombong gitu kan. Dan yang paling bahaya juga, yang namanya harta itu itu sangat dekat dengan kemaksiatan. Untuk pintu maksiat itu terbuka dengan lebar gitu, pintu maksiat. Kayak gitu kan. Nah, jadi acara SLC ini adalah salah satu cara untuk membentengi kita dari hal-hal seperti itu supaya di Eco Racing ini walaupun kita sudah sukses, kita tetap rajin ibadah, tetap tawadu, tetap berakhlak baik, senang bersedekah, dan kita memahami bahwa harta yang kita dapatkan itu hanya titipan, itu bukan tujuan kita. Nah, seperti itu. Artinya kita ngumpulin harta itu untuk bekal akhirat, bukan untuk gaya-gayaan. Gitu. Seperti itu. Berarti singkatnya sikap untuk mengatasi seperti itu gimana nih Pak Jordo? Tinggalkan saja atau kita ajak atau kita gimana nih? Orang yang bilang seperti ya, itu. Untuk orang yang berpendapat seperti tadi negatif. Itu ditinggalin aja. Tinggalin aja ya? Iya. Atau kalau misalnya dia kelihatan tertarik, aja ikut SLC. Siapa tahu dia dapat hidayah. Betul, kayak gitu. Nah ini pun sharing nih Pak. Saya kemarin juga dapat nyinyiran dari orang seperti itu. Jadi dia tuh sebetulnya teman saya juga ya, teman usaha, dia udah lebih senior lah, pengusaha UBI salah satunya beliau itu Pak. Nyinyir Pak, beliau itu komentar di WA saya itu, Mas bisnis jangan bawa-bawa agama katanya. Nah saya itu kirim link Bapak Kemal Mustafa Atatürk ya, Bapak sekuler dunia. Saya kirim itu Pak. Saya bilang kan, Pak dulu ada sejarahnya pengusaha yang tanpa bawa-bawa agama, dan saat ini jasanya Allah laknat, bau busuk yang sekarang dimuseumkan di Istanbul Turki. Ternyata Pak, betul ya, sebagus apapun kita klarifikasi, sebagus apapun kita kasih masukan, kalau orang negatif tetap negatif Pak. Pada akhirnya paksa yang diblokir Pak oleh orangnya. Ya, jadi intinya gini, ini kembali kepada cara menghadapi haters ya. Cara menghadapi haters itu nggak perlu serius. Nggak perlu serius. Kalau saya biasanya menghadapi haters, salah satu kiat saya adalah menggunakan ucapan mereka sebagai senjata untuk menyerang mereka. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu bantah, nggak perlu bela diri.
contohnya misalnya gini, dia bilang, kamu tuh Mbok ya jangan ngurus orang, dia bilang kan. Kamu urus aja diri sendiri, bilang gitu. Nah, itu kan kalimat dia. Kalimat itu kita gunakan aja untuk nyerang dia. Maka kita jawab, saya setuju, kita nggak perlu ngurus orang lain. Makanya kamu juga nggak usah ngurus saya. Bilang gitu. Oh iya, betul-betul. Iya, dia bilang kita jangan ngurus dia, orang lain, berarti dia juga nggak boleh dong ngurus kita. Kan gitu. Misalnya juga, Betul. saya sering dibilang gini, John Drew tuh kamu kayak bencong katanya. Jadi kita jangan bela diri kalau diomongin kayak gitu, kita jangan marah. Kita jangan marah, tapi bilang gini aja. Jadi kita ikuti aja ucapannya itu, bilang aja gini, bencong-bencong gini aja bikin kamu ketakutan, bilang aja kayak gitu, ya kan? Jadi kita nggak usah membantah saya bukan bencong gitu, nggak usah. Kita pakai aja tuduhan dia sebagai alat untuk nyerang balik dia gitu. Saya biasanya menggunakan cara seperti itu. Nggak perlu serius-serius amat Pak ya? Iya, nggak bisa serius amat. Misalnya tadi, ya, misalnya bisnis jangan bawa-bawa agama, dia bilang gitu. Ya daripada bawa-bawa korupsi, bilang aja gitu. Daripada bawa-bawa riba gitu. Luar biasa. Kamu jangan sok suci. Daripada kamu sok najis, bilang aja gitu. Jangan sok suci daripada kamu sok najis, gitu. Bilang aja gitu. Jadi gue serius ngadepin atas tuh. Pengalaman saya gitu, percuma. Ini dari Gova Ramin, eco-racing yang betul. apa katanya ini? Eco-racing yang bisa mampu beli, apa maksudnya? Oh, sudah merasakan manfaat eco-racing, ya alhamdulillah, luar biasa. Kayak gitu. Oke, siapa? Betul Pak, emang haters itu luar biasa Pak. Kalau sekali negatif, ternyata emang betul nggak bisa Pak. Saya dulu tuh awal-awal banyak banget haters Pak, karena main di Facebook ya. Yeah. Sampai saya video call Pak, saya lihat kantornya tetap aja. Mereka tuh mengelak ya. Ternyata emang ada Pak ya orang-orang seperti itu ya. Banyak. Ya kita nggak perlu kita ladenin Pak ya. Buang-buang waktu ya. Iya. Buang-buang waktu. Oke. Nih Pak Jonro, di tengah PPKM seperti ini banyak sekali usaha yang jatuh Pak Jonro ya. Penghasilan menurun, bahkan banyak sekali pekerja yang di PHK, kehilangan pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan penghasilan Pak Jonro di PT BES ini di tengah PPKM? Apakah menurun, stabil, atau meningkat Pak? Ya, ini mungkin sharing-sharing ya. Barangkali bisa memotivasi yang lainnya juga. Ya. Ini sejujurnya ya, dulu ketika pertama kali pandemi, saya waktu itu sempat stres juga karena memang saya mikirnya ini semua bisnis hancur gitu, maka saya juga waktu itu takut kalau eco-racing ini juga akan ikut jadi hancur gitu kan. Nah tapi kemudian saya mulai termotivasi setelah menonton salah satu video dari owner PT BES ya, Pak Haji Febran Agung. Beliau berkata bahwa fakta sejarah membuktikan bahwa ketika di masa-masa resesi ekonomi, ketika masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi, justru pada saat itu salah satu bisnis yang melejit adalah MLM atau bisnis network marketing. Itu sudah terbukti dari zaman dulu. Dari setiap kali terjadi resesi ekonomi selalu seperti itu. Salah satu bisnis yang berkembang itu adalah bisnis multi level marketing. Nah, bahkan ada sebuah berita tahun 2020 bahwa bisnis multi level marketing ini berhasil menyumbangkan pendapatan bagi negara senilai 14,7 triliun. Ini sumbangan dari bisnis MLM untuk negara, dan ini pernyataan dari Menteri Perdagangan. Tapi setelah saya kembali melakukan mengubah strategi dan segala macam, dan alhamdulillah sekarang penghasilan saya kembali meningkat gitu, kembali meningkat seperti itu, alhamdulillah. Dan memang terbukti ya, di masa pandemi ini banyak sekali orang yang tertarik nanya-nanya soal eco-racing, gitu banyak. Siapa nih? Deka Sinergi yang apa tuh? Oh ya, kedengaran nggak suara If? Oke, hilang lagi suaranya. Dari Padma Asri, apa itu bisnis eco-racing? Nah,
Info lebih lengkap bisa dicek di bio saya. Di bio saya itu ada link yang bisa diklik. Silahkan klik aja linknya, di situ ada info mengenai eco racing. Ya, silahkan. Ya. Halo, kok hilang lagi suaranya? Nah, hilang lagi suaranya. Halo Pak, yang dari suaranya Oh, Pak. ah. Hilang lagi. Hilang lagi tadi. Udah ya, masuk lagi ya suaranya Pak Oh ya? ya, siap, siap. Oke. Tadi sampai mana Pak? Hah? Tadi sampai Sampai mana? mana tadi ya? Haters Lupa kamu. lagi. Nah, Haters ya. Jadi intinya kita nggak perlu ladenin haters Pak ya. Kemudian kita skip, fokus ke yang positif-positif saja Pak ya. Karena nggak akan bisa kita ini Pak ya, kecuali emang hatersnya dapat hidayah Pak ya. Kita doain aja Pak ya. Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Kalau kita lawan atau kita apa namanya, kita presentasi sehebat apapun tetap Pak ya, negatif ya negatif gitu. iya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Oh, tadi itu mengenai ini Pak, mengenai penghasilan di tengah PPKM. Nah, Iya, bagaimana tadi ya sudah saat saya ini? jelaskan ya juga. Ya intinya setelah mengubah strategi, alhamdulillah ya. Jadi intinya itu kita ubah strategi aja, ubah strategi. Betul. Jadi kan gini, ya kita kan harus percaya bahwa rezeki kita itu kan dari Allah, maka kita minta aja ke Allah gitu. Dan alhamdulillah yang saya alami kemarin itu kan saya kan di acara SLC itu kan ada sering dikumandangkan itu kan salawat narian itu loh, salawat narian. Betul, betul, Allah betul, betul. sholli sholatan Ya. kamilah tawa salim salaman kan gitu kan. Itu sering saya nyanyikan salawat itu. Alhamdulillah semenjak saya rajin menyanyikan salawat itu, tiba-tiba rezeki saya itu mengalir. Mengalir deras, itu benar-benar luar biasa. Memang fadilah dari salawat itu lumayan biasa gitu. Salah satu fadilahnya. Intinya segitu. Ya. Berarti di sisi lain difaktori oleh strategi dari kita Pak ya, dari ikhtiar kita, dan sisi lain juga ada faktor dari pertolongan Allah Pak ya. Lebih seperti itu mungkin Pak ya. Jadi semuanya tidak mutlak hasil kerja keras Pak ya. Karena rezeki tentunya ada campur tangan dari tangan Tuhan kita semua. Kedengeran nggak Pak Jendro kira-kira suara saya? Hah? Apa? Hilang lagi Kedengeran suaranya. nggak suaranya? Ya kedengeran. Nah, gimana tadi? Coba ulang lagi coba. Ya intinya maksudnya ya, sebetulnya pada intinya berarti saya lihat dari pembahasan Pak Jendro ini sebetulnya bukan hanya dari kerja keras kita ya Pak ya, tapi ada campur tangan Allah untuk memberikan kemudahan ya, mendekat ke Allah ya. Intinya seperti itu Pak Jendro ya. Iya, Jadi, sebetulnya seperti ini mungkin ya Pak. ya sebetulnya kan rezeki kita itu datangnya bukan dari ikhtiar kita, karena itu karena memang pertolongan Allah. Makanya kita harus ya, perbanyak marketing langit namanya, marketing langit. Sering berdoa, perbanyak sedekah, sering salawat. Kan ada beberapa amalan yang bisa membuka pintu rezeki itu kan banyak, termasuk istighfar. Rajin istighfar, gitu kan, rajin sedekah. Nah, kayak gitu. Kemudian rajin membantu sesama. Rajin ya membantu sama, karena ketika kita membantu mempermudah urusan orang, maka Allah pun akan mempermudah urusan kita. Kayak gitu. Oke, menurut luar biasa nih. Gak kerasa Pak Jendro kita ngobrol udah kurang lebih mau 1 jam nih. Ya, walaupun banyak iklannya tadi. Nah, mungkin terakhir nih Pak Jendro, pesan untuk teman-teman kita yang alhamdulillah masih nonton dari awal sampai sekarang, pesannya apa nih untuk teman-teman kita semuanya ya? Ya pesannya kan di masa sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, ya segala macam. Nah tapi di sisi lain nih ada peluang bisnis nih, PT Best Eco Racing ini
peluang bisnisnya ini bukan sekedar iming-iming, bukan sekedar janji, tapi memang sudah banyak terbukti. Banyak sekali buktinya. Termasuk saya sendiri juga sudah membuktikan, termasuk Ifka sudah dapat reward motor ya itu ya kemarin. Dapat reward Alhamdulillah motor Pak di sudah masa merasakan pandemi juga. gitu kan. Di masa pandemi dapat motor, Ya, nah kan betul. jarang-jarangnya loh bisnis seperti itu. Makanya nah coba ini peluangnya sangat bagus. Peluang sangat bagus gitu kan ya. Mari kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Silakan kalau mau gabung gitu. Seperti itulah. Karena ini Baik, Pak Jarul. Terima kasih nih ya, Pak Jarul waktunya ya. ya Mudah-mudahan sama. kita bisa rutinkan ke depannya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa Amin. rutin ke depannya Amin. karena Ya. untuk mensiarkan ya teman-teman semuanya termasuk followers Nah, Pak Jarul nih yang sangat banyak sekali yang tentunya masih awam tentang bisnis yang dijalankan Pak Jarul saat ini. Mereka pasti masih banyak yang bingung Pak. Yang mudah-mudahan mereka semuanya menyimak nih dari obrolan kita saat buffering lagi tuh. Hah, hilang. ya. Mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.